Halo kawan semua, kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya, di channel Bang Raja Sipayung Simalungun. Kawan-kawan, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh kawan-kawan kita ketika memulai usaha jualan di pasar atau di pajak. Dan di video sebelumnya juga saya sudah bercerita mengenai pengalaman saya jualan di pasar di daerah Tanjung Merawat. Dan di video kali ini kita akan membahas atau kita akan melakukan hitung-hitungan mengenai keuntungan yang kita dapat ketika kita mulai jualan di pasar di daerah Tanjung Merawa. Dan di sini kita akan hitung keuntungan yang kita dapat per harinya ketika kita jualan di pasar di pajak Tanjung Merawa. Dan di video sebelumnya kawan-kawan, saya sudah beberapa tahun yang lalu membahas mengenai keuntungan kita jualan di pasar di daerah Tanjung Merawa ini. Mungkin kawan-kawan bisa melihat di deskripsi pada video ini mengenai video-video sebelumnya mengenai pembahasan kita mengenai jualan di pasar atau di pajak di daerah Tanjung Merawa. Nah, kita langsung saja hitung-hitungan mengenai keuntungan yang kita dapat ketika kita jualan di pasar atau di pajak di Tanjung Merawa. Nah, kita itu kan menjual beberapa macam item yang ada di pajak. Nah, kita itu mulai perhitungan itu mulai dari cabai merah. Cabai merah itu kita per harinya itu mulai dari 60 kilo hingga 100 kilo per harinya kita habis, dan kita di sini hitung saja untuk rata-rata untuk saya buat saja per harinya itu cabai merah itu adalah 60 kilo. Jadi di sini saya rata-ratakan ambil 2000 saja. 2000 kali 60 ini adalah 120.000. Itu hitungan tipisnya untuk mengambil keuntungan ketika kita jualan di pajak. Dan ini kita ambil per harinya itu untuk cabai merah itu yang paling sedikit 60 kilo, sini 120.000. Dan di sini kita ada juga menjual cabai kecil kita hitung saja 40 kilo satu harinya kali 2000 saja, meskipun kita kadang mengambil per kilonya itu adalah 2000 hingga 4000 per kilonya. Jadi saya ambil hitung tipisnya aja dikali 2000, 80.000 tambah 110 udah 200.000. Dan di sini kita hitungannya untuk cabai hijau kita ambil saja paling sedikit 30 kilo, kita ambil kali 2000 saja, kita ambil untung tipisnya itu kita kalikan, jadi 30 kali 2000 berarti 60.000, berarti 260.000. Dan kita ambil saja untuk bawang merah ini kita bikin saja paling sedikit kita habis itu 30 kilo. 30 kilo dikali 2 60.000 berarti 260 ditambah 60 sudah 320.000. Ini kita ambil untung tipisnya saja. Dan bawang putih kita ambil 20.000, 20 kilo aja, atau kita ambil sedikit saja 10 kilo per harinya dikali 2 berarti kita di sini 20.000 berarti 320 ditambah 20 berarti 340.000, ditambah lagi dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tomat, bawang merah, tomat, wortel, kentang. Di sini kita ambil saja keuntungannya 200.000. Di sini kita sudah memiliki keuntungan 500 ribuan. Nah, ini adalah hitungan kasarnya, sedangkan untuk barang-barang yang lain kita buat saja itu untuk menutupi untuk mengisi minyak, BBM, mengisi minyak, untuk makan dan lain sebagainya, untuk seperti uang parkiran. Nah, jadi di sini kawan-kawan mengetahui bahwa keuntungan yang kita dapat itu adalah paling sedikit itu adalah 500.000 per harinya. Dan ini adalah hitungan tipisnya, sedangkan kita sering sekali melakukan obral, bahkan yang kita obral itu cabai itu bisa saja 60 kilo untuk bahan obral saja. Dan di sini kita sering juga melakukan obral seperti bawang dan juga lain sebagainya. Dan bagi kawan yang melihat orang-orang yang dipajak yang sudah membawa cabainya mulai dari 60 kilo per harinya, saya yakin di rumahnya itu sudah memiliki mobil pribadi, minimal itu mobil pribadinya adalah Xenia. Saya jamin itu. Jadi ketika kawan-kawan jalan di pasar melihat orang pajak, mereka itu dengan pakaian seadanya sedang berjualan, namun kawan-kawan melihat bahwa dia itu setiap hari belanja dengan menghabiskan 60 kilo paling sedikit cabai merahnya dan ditambah lain sebagainya. Saya yakin rumahnya itu sudah bagus dan dia memiliki minimal mobil pribadi itu Xenia atau Avanza. Saya jamin itu.
apalagi dia menggunakan mobil pickup setiap harinya untuk belanja, saya yakin itu 100% dia itu orang kaya. Dan jangan meremehkan orang-orang yang jualan di pasar atau di pajak itu. Saya yakin mereka itu gajinya itu melebihi dari PNS seperti guru-guru atau buruh lainnya. Saya yakin gaji mereka itu lebih dari UMR di daerah mereka. Karena ini adalah sesuai dengan pengalaman saya. Bayangkan saja jika dia memiliki keuntungan 500.000 saja per harinya, dikali 30 hari, mereka itu dapat penghasilan per bulannya itu 15 juta. Dan saudara saya juga yang jualan seperti di pajak ini, mereka sudah sukses memiliki berbagai bidang karena sudah sukses dari jualan di pasar ini, dan mereka sudah beralih ke bagian lainnya untuk tambah-tambahan pendapatan sampingan seperti sawah dan lain sebagainya. Dan bagi kawan-kawan, silahkan ingin memulai usaha jualan di pasar, namun kawan-kawan harus belajar terlebih dahulu kesalahan atau bagaimana jualan di pasar atau di pajak ini. Dan jangan berharap bahwa untuk jualan di pajak atau di pasar ini langsung memiliki keuntungan yang banyak. Namun di sini kita sebagai orang yang mula-mula memulai usaha jualan, kita harus juga mengerti mencari pelanggan. Kita harus tahu bagaimana cari pelanggan. Kita harus tahu bagaimana cara mengambil untungnya. Dan di video selanjutnya saya akan mengajarkan kawan-kawan bagaimana cara mengambil untung untuk jualan seperti cabai merah, bawang merah, dan lain sebagainya di pasar atau di pajak. Oke, untuk video ini saja, dan saksikan atau tunggu video selanjutnya mengenai cara mengambil keuntungan di pasar atau di pajak. Sesuai dengan pengalaman saya, namun akan berbeda di daerah Anda. Mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih.